Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pencemar Lingkungan. Sebelum kami mempresentasikan hasil makalah kami akan memperkenalkan diri. Saya Taufik Hidayat dan teman saya Sahruli dan Wulanda Putri. Pengertian pencemar lingkungan. Pencemar adalah makhluk hidup, energi, materi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam air, udara, tanah, dan atau berubahnya tatanan, komposisi air, udara, tanah oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara, air, tanah menjadi kurang, tidak berfungsi sebagai mestinya. Pencemaran sering disebut polusi. Sumber-sumber pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan pada umumnya berasal dari kegiatan manusia yang terdiri dari kegiatan transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran, dan perapian, kompor, dan lain-lain. Gas buang pabrik dan rumah tangga dan lain-lain. Di samping itu, pencemaran lingkungan juga dapat berasal dari sumber alami, gunung berapi, dan kebakaran hutan. Jenis pencemaran. Berdasarkan jenis pencemaran dapat kita kelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Pencemaran udara. Yang A. Bentuk pencemaran udara. Bionosfer yang dapat membahayakan kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, merusak properti atau mengganggu estetika dan kenyamanan. Bentuk pencemaran adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi. Pencemaran udara ada yang berupa gas, partikel cair, atau padat, asap, dan bau tidak sedap. Bahan pencemaran udara yang berbentuk gas adalah CO, senyawa belerang SO2H2S, senyawa nitrogen NO2, dan chlorofluorokarbon CFC. Bahan berbentuk partikel cair adalah titik-titik air atau kabut, sedangkan berbentuk padat yaitu debu atau abu vulkanik. Yang B. Ambang batas pencemaran udara. 1. Kadar CO lebih dari 100 ppm dalam darah dapat merusak sistem saraf sehingga dapat menimbulkan kematian dan dapat menurunkan reduksi oksigen dalam darah. Gas CO dan HS dapat bergabung dengan partikel air, dapat menimbulkan hujan asam. Gas sulfur dioksida di udara dapat pula menyebabkan penyakit asma dan seluruh pernapasan kronis. Keracunan gas NO dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, kelumpuhan, dan kematian. Gas CFC dapat merusak lapisan ozon di atmosfer sebagai besar menggunakan bahan bakar premium dan primek. Jumlah batas timbal PB adalah 1 Ag, sedangkan kandungan timbal di kota besar 1,3 Ag, yang berarti sudah melebihi ambang batas 0,3 Ag. Pesawat udara, kabut asap membuat udara terasa pengap pada saat
pada saat dihirup dan tidak enak saat terkena mata. Indeks standar polutan adalah 1-100 sehat, 200-300 sangat tidak sehat, 101-200 tidak sehat, 300 ke atas berbahaya. C. Kebutuhan udara manusia. Manusia guna keperluan bernapas membutuhkan udara bersih atau oksigen. Selama kita hidup, setiap kali bernapas butuh kurang lebih 0,5 udara per udara. Kalau kita hitung setiap orang 24 jam butuh udara 24 kali 60 kali 10 liter dan 14 sama dengan 14.400 liter. Udara yang dihirup manusia terdiri dari berbagai macam gas seperti oksigen dan nitrogen. Di antara terdiri dari 20% oksigen dan 79% nitrogen. Maka setiap kali bernapas manusia memerlukan oksigen sebanyak 100 mili dan 395 ml. Nitrogen berarti dalam waktu sehari manusia menghirup sebanyak oksigen 2880 per dan 11.379 nitrogen. Dengan demikian, satu tahun sebanyak 63,6 miliar. Andai kata harga oksigen 25.000 per dan harga nitrogen 9.900, maka setiap hari manusia harus membayar udara minimal setara 176.652.165 rupiah. Kalau kita hitung per miliar pasti kita tak sanggup membayarnya. D. Dampak pencemaran udara. 1. Kesehatan manusia. Bahan pencemaran udara berada di udara, masuk ke dalam tubuh melalui sistem bernapas. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran dan selanjutnya menyebar seluruh tubuh. Dampak kesehatan yang sering terjangkit penyakit isna, infeksi saluran pernapasan, termasuk diantaranya asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Pencemaran air. Kebutuhan air. Air merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan sehari-hari manusia. Kehidupan air dapat bertambah, jumlah penduduk tahun ke tahun juga semakin meningkat. Persediaan air bersih semakin berkurang akibat air tidak memenuhi syarat dan kepentingan mandi dan minum. Daun, sungai, laut, air tanah merupakan bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Tubuh manusia lebih kurang 80% terdiri dari air dan demikian tubuh manusia secara normal butuh 2 liter per hari. Tersebut dibutuhkan untuk mengganti cairan yang keluar dari tubuh lewat air, seni, keringat, bernapasan, dan sekresi. Manfaat air bagi tubuh manusia. 1. Memperlancar sistem pencernaan serta pembakar kalori dalam tubuh. 2. Membantu memperlambat tumbuhan zat-zat dan penyebab kanker plus mencegah penyakit batu ginjal dan hati. 3. Melindungi kulit, menjaga kelembapan kulit dan menyehatkan kulit. 4. Mengakibatkan produksi hormon testosteron pada pria serta hormon estrogen pada wanita. 5. Membantu menyembuhkan penyakit jantung, rematik, kerusakan kulit, usus dan penyakit kewanitaan dan lain-lain. 6. Air panas dapat dipakai untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit, penyakit lumpuh atau stroke. 7. Mandi di air mancur atau garing shower akan dirasakan seperti dipijit pada tubuh sehingga rasa capek hilang. 8.
Air putih dapat menghilangkan kotoran-kotoran dari dalam tubuh lewat keluarnya urin. 9. Tubuh akan lebih bugar bila kita minum air dalam jumlah yang cukup. A. Bahan dan tingkat pencemaran air. Pencemaran air adalah perubahan sifat dari keadaan normal, dari kemurnian atau adanya benda-benda asing yang berakibat air tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan perbentukan secara normal. 1. Bahan pencemaran air. Bahan pencemaran air dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pencemaran biologis dan pencemaran biologi. 2. Tingkat pencemaran air. Tingkat pencemaran air dapat diklasifikasi menjadi 3. A. Rendah bila nilai rata-rata parameter DO, diskosis oksigen terlarut, 5 ppm kot, antara 10 sampai 30 ppm dan BOD antara 50 sampai 30 ppm. B. Sedang bila nilai rata-rata parameter DO sama dengan 2 sampai 5 ppm kot dan 5075 ppm dan BOD sama dengan 30 sampai 60 ppm. C. Berat bila nilai rata-rata parameter DO sama dengan 0 ppm kot dan 100 ppm dan BOD dan 100 ppm. Dampak pencemaran air adalah rusaknya ekosistem sungai, danau, waduk, tercemarnya air tanah, air permukaan, dan air laut. Hal disebabkan adanya pencemaran limbah yang semakin berat. Di Teluk Jakarta, air yang tercemar limbah berbau menyengat, keruh, dan pekat dengan berbagai warna, yaitu hitam, putih, hijau, sampai coklat kemerahan. D. Penanggulangan pencemaran air. Guna mencegah terjadinya pencemaran air, aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup hendaknya tidak membuang sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, sampah atau limbah industri ke dalam sungai, danau, ataupun ke dalam selokan. Tidak menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan, karena sisa pupuk dan pestisida akan mencemari air, lingkungan, lahan pertanian. A. Bentuk pencemaran tanah. Bentuk atau penyebab pencemaran tanah antara lain sampah yang bertumpuk dan sukar terurai seperti plastik, botol, dan kaleng-kaleng bekas, pupuk sintetik yang dipergunanya berlebihan pada tanaman, pestisida digunakan kendali hama, penyakit, dan gumulan deterjen, dan sampah radioaktif. B. Dampak pencemaran tanah. Tanah yang tercemar akan berdampak terhadap ekosistem perubahan kimiawi. Tanah yang terjadi adanya bahan kimia beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis rendah sekalipun. Perubahan ini menyebabkan perubahan metabolisme mikroorganisme akademik dan antarpoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya dapat memusnahkan beberapa spesies primer dan rantai makanan yang selanjutnya berdampak terhadap predator atau tingkat lain rantai makanan tersebut. C. Cara mengatasi pencemaran tanah dilakukan dengan A. Remediasi. Remediasi adalah membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi, yaitu in situ dan ex situ. Pembersihan in situ adalah pembersihan di lokasi, secara itu lebih murah dan mudah. Pembersihan ex situ yaitu dengan cara mengalih tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman, lalu dibersihkan dari zat pencemar. B. Bioremediasi.
Bioremediasi yaitu pembersih tanah dengan memakai mikroorganisme, jamur, bakteri. Tujuan bioremediasi adalah untuk mencegah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Korban dioksida dan air. Mikroorganisme yang digunakan sebagai bioremediasi adalah jamur, vesikular, arbuskular, mycorrhiza, fam, berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. 4. Pencemaran suara. Penyebab pencemaran suara disebabkan oleh suara bising yang terus-menerus dari kendaraan bermotor, mesin kereta api, mesin jin pesawat, mesin pabrik, penacapan pondasi, tiang pancang, dan instrumen musik. Suara yang dapat menyebabkan gangguan bila berkuatan 80 dB desibel, contoh suara kereta api sama dengan 95 dB, mesin motor 5 PK sama dengan 105 dB, petir 120 dB, pesawat jet lepas landas 150 dB. B. Dampak. Pencemaran suara dapat menyebabkan efek psikologis dan kesehatan manusia seperti detak jantung yang meningkat, gangguan pendengar, susah tidur, tekanan darah meningkat, dan stres. C. Masalah pengaruh kimia terhadap lingkungan. Bahan yang dapat menjadi penyelamat atau membahayakan kehidupan jika tidak dikelola secara hati-hati. D. Isu lingkungan global. 1. Pemanasan global. Mulai abad ke-18 1750 sampai abad ke-21 saat ini, hampir seluruh penduduk dunia merasakan suhu udara secara perlahan dari waktu ke waktu semakin panas. Situasi semacam ini dikenal dengan nama pemanasan global, global warming. 2. Fenomena El Nino dan La Nina. Fenomena El Nino. Istilah El Nino semula digunakan untuk menamakan arus laut hangat yang kadang-kadang mengalir dari utara ke selatan. El Nino sering dinamakan juga fase panas, warm event, di Samudra Pasifik Ekuatorial bagian tengah dan timur. Indikasinya terjadi perbedaan tekanan atmosfer antara Tahiti dan Browin yang disebut osilasi selatan. Keduanya terletak di belahan bumi bagian selatan. Intensitas Nino. Berdasarkan interaksi, El Nino dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu El Nino kuat, El Nino sedang, dan El Nino lemah. El Nino kuat bila terjadi penyimpangan suhu kalau di Pasifik Ekuator 1,5 Celcius. El Nino sedang bila terjadi penyimpangan suhu muka laut di Pasifik 1,1 Celcius 1,5 Celcius. Dan El Nino lemah bila terjadi penyimpangan suhu muka laut Pasifik Ekuator 0,1 Celcius sampai 1, Celcius. Kejadian di atas berlangsung minimal selama 3 bulan berturut-turut. Dampak El Nino. Di Indonesia, El Nino akan berdampak pada curah hujan semakin berkurang sehingga menjadi kekeringan. Pada tahun 1907, akibat dampak El Nino terjadilah kekeringan yang panjang, kebakaran hutan yang besar, menyebabkan luas tanaman. Kekeringan meningkat sebesar 8-10 kali lipat dari luas terkena kekeringan dalam kondisi normal. Berdasarkan kajian, bila terjadi El Nino di Indonesia akan berdampak pada hilangnya rata-rata 3,06% atau sekilas 1, juta ton pada dan palawija. B. Fenomena El Nino. La Nina adalah kebalikan dari pada El Nino dengan indikator anomali suhu muka laut negatif di ekuator Pasifik Tengah. Umumnya fenomena La Nina bila bersamaan dengan menghangatnya suhu muka laut di perairan Indonesia mengakibatkan curah hujan di Indonesia meningkat.
Dampak La Nina juga tidak terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Di Polimeda merupakan fenomena interaksi laut dengan atmosfer di Samudra Hindia yang dihitung berdasarkan perbedaan selisih antara anomali suhu muka laut perairan pantai timur Afrika dan perairan sebelah barat Sumatera. Fenomena iklim ini mempunyai periode osilasi relatif pendek, yaitu sekitar 30-50 hari. Perakiraan musim hujan akibat La Nina, BMKG memperkirakan pada akhir tahun 2010 yang lalu di Indonesia akan terjadi fenomena La Nina, yaitu hujan di atas norma berlangsung hingga bulan Januari. Terima kasih, inilah hasil presentasi makalah kami. Saya ucapkan terima kasih.